Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kemiskinan dan pengangguran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan dan pengangguran? Dan apa penyebab dari kemiskinan dan pengangguran tersebut? Nah, untuk itu, yuk sama-sama kita menyimak videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kemiskinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar atau bargaining dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Dan yang kemudian, arti sederhana dari kemiskinan. Nah, kemiskinan dalam arti sederhana adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Nah teman-teman, definisi kemiskinan itu tidak hanya terpaku dalam persoalan ekonomi saja, tetapi merambah ke berbagai dimensi seperti sosial, politik, dan budaya. Sebenarnya pengertian dari kemiskinan itu sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Dan kemudian kita masuk pada indikator kemiskinan. Nah, ada beberapa versi indikator kemiskinan. Yang pertama, versi BPS. Nah, di Indonesia BPS melihat indikator kemiskinan berdasarkan pada kebutuhan akan kalori per hari sebesar 2100 kalori per hari serta pengeluaran non-makanan lainnya. Dengan demikian, jumlah nilai uang dari kalori tersebut dihitung berdasarkan perbandingan atau rasio antara konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis kemiskinan. Dan kemudian versi Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, indikator kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari yang pertama, kurangnya sandang, pangan, dan perumahan yang tidak layak, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, dan sebagainya. Kemudian versi Bank Dunia. Nah, menurut Bank Dunia, indikator kemiskinan yaitu yang pertama, kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, dan sebagainya. Kemudian versi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, BKKBN menggambarkan kemiskinan dengan dua kondisi, yaitu keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera. Nah, keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Dan kemudian kita masuk pada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Nah, apa sih yang menyebabkan kemiskinan? Nah, di sini untuk ruang lingkup yang lebih luas, Booth dan Firdausi dalam studi empirisnya menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat di pedesaan Asia. Nah, faktor tersebut antara lain yang pertama, faktor ekonomi terdiri dari modal, tanah, dan teknologi. Kedua, faktor sosial dan budaya terdiri dari pendidikan, budaya miskin, dan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, faktor geografis dan lingkungan. Dan yang terakhir, faktor pribadi terdiri dari jenis kelamin, kesehatan, dan usia. Nah, itulah beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Booth dan Firdausi. Selanjutnya kita masuk pada kemiskinan dalam Islam. Nah, dalam Islam, kemiskinan merupakan kefakiran yang sangat
Islam melihat kemiskinan sebagai suatu masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan karena kemiskinan dapat menyebabkan beberapa hal di antaranya. Dalam Islam, kemiskinan dapat membahayakan akidah, kemiskinan dapat membahayakan akhlak dan moral, kemiskinan dapat mengancam kestabilan pikiran, kemiskinan membahayakan keluarga, dan kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya. Namun, Islam mempunyai kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan. Di antaranya yang pertama, bekerja dan berusaha, dan kedua, jaminan sanak famili yang berkelapangan, ketiga, zakat, dan yang keempat, melalui sedekah sukarela dan kemurahan hati individu. Nah, itulah pembahasan mengenai kemiskinan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengangguran. Nah, kemudian pembahasan mengenai pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah, tetapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun. Nah, sebenarnya pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana, akan tetapi juga memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan semakin meningkatnya tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi di sisi lain, pengangguran atau menganggur umumnya dilakukan dengan sukarela. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis pengangguran. Nah, di sini ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Dan yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang keempat, pengangguran musiman. Keadaan pengangguran disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Dan yang kelima, pengangguran siklikal. Pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Dan yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang ketujuh, pengangguran siklus. Pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Selanjutnya, jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga, pengangguran bermusim. Yang keempat, setengah menganggur. Nah, itulah jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya dan berdasarkan penyebab terjadinya. Selanjutnya kita masuk pada akibat pengangguran. Nah, apa sih akibat adanya pengangguran? Nah, di sini ada akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang selanjutnya, akibat bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Dan yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, itulah akibat dari pengangguran bagi perekonomian Indonesia dan bagi masyarakat. Nah, berapa sih jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa, sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54%. Sedangkan jumlah pengangguran berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS
mencatat jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang. Jumlah ini mengalami penurunan 0,02 juta orang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran di bulan Februari 2022. Nah, itulah jumlah penduduk miskin dan pengangguran menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kemiskinan dan pengangguran. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.